Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nizar Ahmadi dengan NPM 2022 415008. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Andri Suryana, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil judul skripsi saya, yaitu analisis kemampuan berpikir kritis biologi siswa ditinjau dari pola asuh orang tua. Di sini yang pertama ada latar belakang, di mana pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi, khususnya dalam membentuk kemampuan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam pembelajaran biologi. Nah, menurut Utami et al. Tahun 2023, sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan, biologi mengharuskan siswa untuk mampu melakukan analisis, evaluasi, serta memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan fenomena alam. Dan menurut Fashion 2015 dan Helpern tahun 2014, kemampuan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran biologi ini mencakup keterampilan seperti merumuskan masalah, mengevaluasi informasi secara objektif, menarik kesimpulan, dan menyampaikan argumen yang logis dan berdasarkan bukti. Nah, kemampuan ini penting agar siswa dapat memahami konsep ilmiah secara mendalam dan menghubungkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa yang belum memiliki kesadaran atau strategi belajar efektif dalam materi biologi ini. Mereka masih kesulitan dalam merencanakan proses belajar, memilih metode yang tepat, dan memantau kemajuan belajar secara mandiri. Nah, kondisi ini jelas berdampak pada kesulitan mereka dalam menyelesaikan masalah biologi secara kritis dan sistematis. Nah, menurut MISAK tahun 2021, ia menyatakan bahwa materi biologi sering dianggap sulit karena kompleksitas dan kebutuhan pemahaman konseptual yang tinggi. Nah, berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi dengan mempertimbangkan pola asuh orang tua melalui pendekatan kualitatif. Dan penelitian ini juga akan menggali hubungan serta pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran signifikan keluarga dalam mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa, terutama untuk menghadapi tuntutan pembelajaran pada abad ke-21 ini. Baik, di sini selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu adalah kemampuan berpikir kritis biologi siswa yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan teori berpikir kritis menurut Fashion 2015 yang meliputi indikator interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan self-regulation. Nah, yang kedua ini ada pola asuh orang tua yang ditinjau dalam penelitian ini menggunakan teori pola asuh Baumrind tahun 1967 yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pola asuh demokratis, otoriter, dan permisif. Yang ketiga, di sini penelitian ini dilakukan di SMA Mandala Hayu Kota Bekasi. Yang keempat, materi pembelajaran biologi yang dijadikan fokus dalam analisis berpikir kritis adalah materi sistem reproduksi manusia yang dipelajari siswa di kelas 11. Nah, analisis berpikir kritis tersebut akan dibahas berdasarkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan esai terkait materi tersebut. Yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis biologi siswa ditinjau dari pola asuh orang tua. Baik, yang selanjutnya di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei korelasional kualitatif yang berfokus pada menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel kemampuan berpikir kritis dan pola asuh orang tua berdasarkan data yang dikumpulkan dari instrumen tes dan angket. Nah, langkah-langkah selanjutnya juga di sini ada langkah-langkah penelitian, di mana langkah-langkah penelitian ini juga dibagi menjadi tiga tahap, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, pada tahap persiapan di sini dibagi juga empat bagian, yaitu ada kajian teori dan studi pendahuluan. Yang kedua ada pengembangan instrumen dan uji coba. Yang ketiga ada perizinan. Yang keempat ada subjek penelitian.
di mana pada kajian teori dan studi pendahuluan ini merupakan kajian pustaka terkait konsep berpikir kritis dalam pembelajaran biologi dan pola asuh orang tua. Dan studi pendahuluan ini juga diperlukan untuk membuat atau membantu pembuatan tes dan angket. Nah, yang kedua ini adalah pengembangan instrumen dan uji coba, yaitu dengan menyusun soal tes kemampuan berpikir kritis dan angket pola asuh orang tua, dan melakukan uji cobanya di luar sampel penelitian. Yang ketiga ini adalah perizinan, yaitu peneliti juga mengurus perizinan ke sekolah SMA Mandala Hayu Bekasi, dan subjek penelitiannya yaitu adalah siswa SMA yang telah belajar biologi berserta orang tua sebagai responden tidak langsung. Nah, yang kedua di sini ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini berisi pemberian instrumen di mana eh, peneliti memberikan tes kemampuan berpikir kritis biologi siswa itu secara online atau menggunakan semacam Google Form, dan memberikan angket juga, angket pola asuh orang tua kepada siswa untuk diisi itu juga melalui Google Form. Nah, yang ketiga ini adalah tahap akhir, di mana tahap akhir juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pengolahan data, analisis data, pembahasan, serta simpulan dan saran. Nah, pada tahap akhir ini ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini adalah mengorganisasi data dari hasil tes dan angket dalam bentuk kualitatif deskriptif atau cerita. Nah, yang kedua ini ada analisis data, yaitu dengan melakukan analisis korelasional kualitatif untuk melihat hubungan antara jenis pola asuh orang tua ini dan kemampuan berpikir kritis siswa itu seperti apa, serta menggunakan teknik analisis deskriptif juga untuk memaknai apa aja sih data yang diperoleh, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada pembahasan di mana di mana hasil dari pembahasan ini adalah membahas hasil dengan merujuk pada literatur sebelumnya terkait pola asuh, dan juga perkembangan keterampilan berpikir kritis, serta menelaah faktor apa aja sih yang mendukung atau menghambat kemampuan berdasarkan pola asuh. Seperti itu. Nah, yang keempat di sini ada simpulan dan saran, di mana pada bagian ini peneliti menyimpulkan temuan dari hasil penelitian terkait hubungan pola asuh dan berpikir kritis siswa, dan memberikan saran juga untuk orang tua, guru, serta pihak sekolah untuk meningkatkan kolaborasi guna mengoptimalkan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada reduksi data, ada penyajian data, yang ketiga ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang pertama ada reduksi data, di mana peneliti ini mengumpulkan, memfokuskan, dan merangkum data hasil wawancara, observasi, maupun dokumen terkait kemampuan berpikir kritis siswa dan pola asuh orang tua. Jadi, setelah peneliti ini mengumpulkan data seperti tes kemampuan berpikir kritis dan angket pola asuh orang tua, peneliti ini juga harus memfokuskan dengan menyeleksi dan memilah data yang relevan dengan indikator. Jadi, kayak misalkan indikator dari berpikir kritis kan ada interpretasi, analisis, terus ada juga inferensi dalam konteks materi pembelajaran biologi. Dan kategori pola asuh yaitu ada demokratis, ada otoriter, dan ada permisif. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ada penyajian data, di mana peneliti menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi deskriptif sederhana untuk memudahkan pemahaman keterkaitan antara pola asuh orang tua dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, jadi peneliti ini membuat tabel yang berisi kayak misalkan contoh siswa A. Siswa A ini dia mendapatkan pola asuh di rumahnya ya itu adalah demokratis. Nah, kemampuan berpikir kritisnya yaitu dia sering mengajukan pertanyaan uh, yang kritis kepada guru seperti itu. Nah, misalkan sedangkan siswa B
itu dia mendapatkan pola asuh otoriter. Nah, kemampuan berpikir kritisnya itu adalah dia tuh jadi ragu untuk berpendapat gitu saat diskusi. Nah, kalau misalkan siswa C itu kita kasih contoh misalkan pola asuhnya itu permisif. Nah, kemampuan berpikir kritisnya itu yaitu dia menyelesaikan soal tanpa penalaran yang dalam gitu. Nah, peneliti juga menulis narasi nantinya yang deskriptif sederhana seperti kayak siswa ini dengan pola asuh demokratif cenderung aktif bertanya dan mampu mengambil keputusan secara mandiri saat diskusi kelompok seperti itu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, peneliti ini membuat interpretasi dari data yang telah disajikan untuk menemukan pola, kecenderungan, dan hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemampuan berpikir kritis siswa, serta melakukan verifikasi melalui triangulasi data. Nah, jadi setelah peneliti itu melakukan reduksi data dan penyajian data, di sini peneliti juga harus menarik kesimpulan serta verifikasi, yaitu dengan menarik kesimpulan. Contohnya seperti eh, kayak siswa dengan pola asuh demokratis cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pola asuh otoriter. Nah, setelah itu, eh, peneliti juga melakukan verifikasi data melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen atau nilai tes berpikir kritis itu untuk memastikan validitas dari kesimpulan. Nah, atau juga bisa melakukan verifikasi melalui triangulasi data itu bertanya kepada guru atau teman sekelasnya tentang anak ini itu beneran seperti ini atau tidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.